Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap kalian baik-baik semua dan tetap belajar di rumah. Pada hari ini materi kita yaitu keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan. Mari kita masuk yang pertama, yaitu Allah sebagai pembaharu kehidupan. Nah, di mana Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, yaitu semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kedua yaitu Efesus 2 mengatakan bahwa semua manusia telah mati karena pelanggaran dan dosa. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Yang pertama yaitu manusia membutuhkan pembaharuan. Di mana yang pertama yaitu manusia dapat mengalami pembaharuan apabila orang tersebut percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12 dan Yohanes 3 ayat 3-5 dan Wahyu 3 ayat 20. Nah, sedangkan lahir baru tidak sama dengan perjamuan kudus atau komuni atau kita rajin gereja ataupun melayani. Tidak ada hubungannya hal tersebut. Lahir baru adalah dengan iman percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua yaitu orang tersebut harus percaya dan menerima Tuhan Yesus dan oleh pekerjaan Roh Kudus ia diperbaharui. Maka ia disebut anak-anak Allah. Yang berikutnya yaitu hidup baru. Tadi kita sudah membahas bahwa lahir baru adalah dengan iman percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena kita rajin gereja dan kita sudah melakukan komuni ataupun perjamuan kudus. Dalam hidup baru ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, karena telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka setiap orang percaya harus mewujudkan hidup yang baru. Dan menurut Alkitab, orang beriman harus hidup menurut roh, bukan dengan hidup melalui daging. Nah, yang kedua yaitu sedangkan arti hidup menurut roh yaitu manusia memberi diri untuk dipimpin oleh roh melalui iman dan percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Orang percaya menerima karunia roh yang mengubah hidupnya menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Dan di sini Yesus telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena itu setiap orang yang diselamatkan perlu menanggapi keselamatan itu melalui pertobatan dan hidup baru. Jadi dalam pembahasan kita ini yaitu orang percaya membutuhkan pembaruan hidup secara terus-menerus karena setiap saat manusia dapat jatuh ke dalam dosa dan karena itu membutuhkan pembaruan. Nah, Roh Kudus di sini menggerakkan hati manusia untuk percaya dan beriman pada keselamatan di dalam Yesus Kristus dan hidup baru. Nah, Ibu berharap kamu bisa membuat sebuah refleksi dalam pembahasan kita atau jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, sejak kapankah kamu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Semenjak perjumpaanmu dengan Tuhan, pembaharuan dalam bidang apakah yang kamu alami di sekolah dan di rumah? Oke, terima kasih. Hanya ini materi kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam bagi kita semua.